Saya ke Pak Boga lagi. Ini kita bicara soal pertanian, soal petani muda, begitu. Apa sebetulnya kemajuan-kemajuan yang sekarang ini sudah dicapai oleh sektor pertanian Indonesia? Ya, sebetulnya saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Hali tadi ya, bahwa pemahaman kita terhadap sektor pertanian juga tidak bisa sempit gitu. Jadi yang dimaksud dengan sektor pertanian adalah bukan hanya kegiatan budidaya. Jadi transformasi ekonomi yang terjadi di semua negara begitu ya. Negara yang tadinya kegiatan ekonominya berbasis pada kegiatan ekonomi primer, kemudian masuk ke kegiatan industri sampai dengan jasa, itu terjadi pada semua negara, termasuk di Indonesia. Jadi gitu artinya yang terjadi adalah transformasi, bukan perubahan kegiatan sektornya, tetapi di dalam sektor pertanian sendiri berubah. Yang tadinya kegiatan hanya fokus ke budidaya, kemudian saat ini ke kegiatan industri pertanian sampai dengan processing pertanian. Jadi transformasi ekonomi itu within the sector gitu loh. Di dalam sektor pertanian sendiri. Itu terjadi di Australia, terjadi di Belanda, terjadi di New Zealand, termasuk Amerika. Jadi negara agraris kita itu tidak harus semuanya kegiatan budidaya. Nah, tadi dengan jumlah penurunan tenaga yang bekerja di sektor pertanian itu yang kegiatan budidayanya, tetapi mereka beralih kegiatan industri, ke kegiatan processing, perdagangan, begitu ya, sampai dengan jasa. Jadi kita melihat bahwa izin saya potong. Kalau kemudian Kementerian Pertanian punya program prioritas hingga 2024 menciptakan 2,6 juta petani, itu yang dimaksud petani yang mana? Yang di budidaya? Di atau seluruh di semua kegiatan sektor budidaya, kegiatan industri, processing maupun jasa pertanian. Dari jumlah itu sudah tercapai berapa, Pak? Dari jumlah itu kita selalu melakukan kegiatan di internal Kementerian Pertanian, penumbuhan regenerasi petani, petani muda, termasuk peningkatan kesejahteraan petani. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana bukan hanya kuantitasnya tapi kualitas. Saat ini kita bisa menggarap misalkan, itu yang selalu disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian, kegiatan modernisasi pertanian, mekanisasi pertanian. Ya, apalagi teman-teman ini kan bukan dari generasi yang bertani dengan mencangkul ya, tetapi menggunakan teknologi. Ya, dan saat ini rekan-rekan sudah menggunakan teknologi modern, greenhouse ya, smart farming dan lain sebagainya. Yang dulu bertani 1 hektar tanaman padi misalkan 20 orang, saat ini dengan mekanisasi bisa 2-3 orang. Itulah terjadi efisiensi tenaga kerja, efisiensi biaya, tapi produktivitasnya meningkat, bahkan meningkat karena di situ ada efisiensi.